Selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Pagi Bu Bidan, saya mau tanya untuk perawatan bayi baru lahir gimana ya Bu? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Bella. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya untuk perawatan apa aja nih untuk perawatan bayi baru lahir. Baik, untuk perawatan bayi baru lahir itu diantaranya itu ada pemberian ASI. Nah, ASI itu air susu ibu yang diberikan selama 6 bulan atau ASI eksklusif. Nanti bisa dilanjutkan sampai anak usia 24 bulan atau 2 tahun. Pada saat usia lahir sampai dengan 6 bulan tidak diberikan makanan tambahan apapun. Ya, kecuali nanti pada saat sudah 6 bulan ke atas baru diberikan makanan pendamping ASI. Nah, jadi selama 6 bulan itu hanya ASI saja. Ya, sekarang ASInya keluarnya warnanya apa Bu? Baru lahir Kuningan. agak keruh ya? Iya. Nah, itu diberikan nggak Bu? Dikasih. Nah, bagus. Nah, ASI yang keluar di hari pertama itu yang agak keruh itu disebut dengan kolostrum. Kolostrum itu adalah zat gizi yang sangat baik, yang sangat bagus untuk diberikan bayi pada saat setelah melahirkan. Nah, itu sangat bagus. Jadi ibu wajib kasih, jangan dibuang. Bukan ASI basi ya Bu ya, itu ya. Jelas ya? Oke, nah ibu untuk pemberian untuk ASI diberikan itu minimal 8 kali sehari. Nah, atau bisa lebih sesuai dengan kebutuhan si bayi. Ya, pastikan ASInya itu diberikan sering dan banyak ya Bu ya. Nah, ibu pun dan keluarga termasuk suami ya wajib memberikan kehangatan untuk bayi. Jadi pastikan ruangannya itu hangat, tidak kedinginan. Terus lebih sering kontak kulit terhadap ibu atau ayahnya ya supaya adanya bonding. Ya, terutama sama ayah ya, apalagi ayahnya kerja, betul ya? Iya, jadi lebih banyak sama ibu. Usahakan ada bonding juga terhadap anak dengan ayahnya. Kemudian usahakan pakai pakaian untuk anak itu yang bersih, lembut, tidak kasar ya, dan kering. Dan diusahakan di bagian kepalanya ini harus pakai topi nih, tutup kepala ya, pakai topi. Terus pakai sarung tangan, sarung kaki, terus mengganti popok, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai nunggu penuh dulu. Terus raba nih di bagian telapak kakinya, apabila teraba dingin, ibu langsung kontak ke kulit ibu sama si babynya supaya hangat. Ya. Dan juga jangan lupa untuk menjaga ruangan tetap hangat ya. Oh iya, kalau tali pusat gimana ya Bu? Oke, bagus. Untuk tali pusat harus dijaga juga perawatannya itu dengan cara harus dalam kondisi bersih Bu. Nah, dia kan tali pusatnya itu kan belum kering ya, jadi diusahakan bersih. Kalau misalnya ada basah dilap kering, pakai kain yang bersih. Terus perhatikan di bagian tali pusat apakah muncul bercak darah atau nanah, itu harus diperhatikan. Kalau misalnya ada nanah, ada kemerahan, berarti adanya infeksi Bu. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, ibunya harus segera ke fasilitas kesehatan supaya ditangani. Jadi perawatannya itu harus dijaga bersih dan diusahakan bagian tali pusatnya itu tidak tertekan oleh kain bedong gitu ya. Jadi kalau misalnya tertekan kan kasihan ya, apalagi posisinya itu masih kondisi lembab kan untuk tali pusatnya. Jadi diusahakan tidak tertekan dan kering ya. Nah, untuk tali pusat misalnya tampak kotor, ibu bisa dibersihkan nih dengan kasa menggunakan air DTT. DTT itu apa? Air yang sudah direbus panas, sudah rebus nih, disiram ke bagian kasanya, tunggu sampai dingin, diperas lalu dibersihkan di bagian area tali pusat. Ya, jadi kondisinya dibersihkan lalu dikeringkan dengan kasa kering. Jelas ya? Dan diusahakan di rumah harus sudah punya termometer ya Bu ya. Buat ngecek suhu, karena kita harus pantau juga kan untuk anak. Kalau misalnya terjadi demam, ibu langsung segera harus wajib disusuin, beri ASI. Tapi kalau misalnya panasnya belum turun-turun juga, bisa segera datang ke fasilitas kesehatan. Dikatakan demam
itu apabila di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, apabila menemukan tanda-tanda bahaya nih pada bayinya, seperti bayinya tidak mau minum atau tidak mau menyusui, terus adanya kejang, lalu bergerak apabila dikasih rangsangan, lalu napasnya cepat nih lebih dari 60 kali menit, atau napasnya itu lambat kurang dari 30 kali per menit, lalu ada tarikan dinding dada yang sangat dalam, terus bayinya merintih, teraba demam, langsung segera datang ke fasilitas kesehatan ya Bu ya, jangan sampai ditunda-tunda biar cepat ditangani untuk gejalanya tadi, untuk pada bahayanya ya Bu ya. Jelas ya Bu ya? Jelas. Oke, baik, ada yang bisa mau ditanyakan lagi? Udah cukup? Cukup ya. Baik, udah jelas ya Bu ya untuk perawatan bayi baru lahir. Semoga Ibu bisa praktekkan di rumah. Jangan lupa nih minta tolong sama bantu sama keluarga, bisa suami, orang tua, saudara yang sekitar rumah untuk melakukan perawatan pada bayi gitu. Jelas ya Bu ya? Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih.